Kebetulan jam 3 pulang, gue mau gercep, gue ganti baju, gue langsung samperin tuh tukang sate. Gue bilang, "Pak, bisa ceritain nggak Murni itu siapa sih, Pak?" Gue bilang gitu sama tukang sate. "Oh, Murni, jadi gini deh, ini sebelum hotel ini dibangun, ini nih tadinya nih rawa tambak udang," kata dia gitu. Terus, nah ada namanya perempuan di sini namanya Murni, gitu kata tukang sate gitu kan. "Emang kenapa Mas?" kata tukang sate. "Nggak apa-apa sih Pak, cuma pengen tahu doang." "Ya udah deh Mas, saya balik dulu ya." Gue mikir ini orang kentang banget cerita tentang Murni, kan gue Murni ini siapa gitu, cuma bilang dulu ada yang tinggal Murni. Gue kan jadi pikiran, oh mungkin nih Murni tinggal rumah di sini digusur, terus dia pindah kemana, terus mungkin dia masih suka check-in di sini, kan gue mikirnya gitu kan. Udah gue pikir ya udahlah Pak, ya udah gue juga nggak mau maksa dia cerita untuk ceritain si Murni ini. Seperti biasa, kebagian lagi lah sip malam gue. Hal-hal yang gue males sebenarnya, gue sampai gue waktu itu, oh udahlah gue apa gue resign aja, kalau gue tiap malam gue dikerjain gini mending gue resign, gue pikir gitu kan. Cuman lagi-lagi temen gue nenangin, udah ntar lu juga biasa, kata dia gitu. Ya udahlah gue coba, gue biasa aja lah. Masuk malam ada telepon lagi dari 705 di jam yang sama. Setiap jam 1 kurang itu pasti dia nelpon. Gue lihat dulu, gue sampai di komputer FB tuh gue liat nggak ada, kosong, tapi ini nelpon. Gue angkat, kali ini nggak ada ngomong, apa, nggak ada misalnya mas-mesen kayak apa, cuma ada kayak orang gitu. Terus Imran, cuma kok nama gue tahu gitu kan, apa anak-anak housekeeping lagi ngerjain gue. Cuman gue liat anak housekeeping aja kalau malam, kalau nggak ada tamu yang request ngapa-ngapain pasti pada nongkrong di panggung. Gue liat, gue matiin dong, gue takut, gue matiin aja telepon. Gue cerita kan anak ada yang nelpon, cuman manggil nama gue doang. Udah kenalan itu, Murni kenalan. Gue bilang, "Murni siapa sih? Lu udah nanya tukang sate belum?" kata temen gue. "Udah, cuman jawabannya kentang, tanggung," gue bilang gitu. "Ya udah ntar lu tanya lagi aja," kata dia gitu. Lama nelpon lagi, cuman gue nggak berani angkat kan, karena emang tuh di layar komputer tuh nggak ada tamunya lah di situ 705 itu. Gue nggak berani, gue angkat, gue diemin aja. Gue diemin, cuman semakin gue diemin kayak semakin gangguan tuh semakin sering banget. Mulai suara kayak orang jatuh, terus kayak bilang tolong, kayak gitu dari lantai. Jadi ini hotel gue bentuknya gini, jadi kalau lo di lobby, lo nengok ke atas tuh lowong, jadi pinggiran gitu ya bentuknya ini. Jadi lowong, kamar gitu, tengahnya kosong. Itu kayak ada suara orang bilang tolong gitu, perempuan. Gue lari ke depan, gue bilang, "Lo ngapain?" kata teman-teman. "Itu ada minta tolong di atas." "Nggak denger gue," kata dia gitu. "Ada," gue bilang, "di atas, cuman gue nggak tahu di mana." "Wah itu mah Murni," kata dia gitu. Gue sama gimana sih, "Murni siapa sih?" gue bilang, "Murni siapa?" gue bilang gitu. "Gak ada yang mau ngasih tahu anak-anak." "Udah ntar lu juga tahu lah," kata dia gitu. "Udah pernah lihat belum?" "Ya gue nggak tahu Murni itu siapa," gue bilang gitu. Terus anak-anak cuma malah pada ketawa doang kan. Semakin penasaran gue. Besok gue pulang pagi, gue tungguin sampai tukang sate tuh datang. Harusnya gue pulang jam 7. Gue bela-belain tukang sate tuh datang jam 10. Gue saking gue pengen ngobrolnya sama tuh si tukang sate. Gue tanya lagi, "Pak, boleh tahu nggak Murni itu siapa sih?" Gue bilang gitu ke tukang sate. "Nanti aja deh Mas ceritanya, saya mau jualan dulu," katanya. "Enggak, saya penasaran Pak," gue bilang gitu kan. Saya penasaran, Murni ini siapa? Kan Bapak bilang dulu tinggal di sini Murni." Terus Bapak itu akhirnya cerita lah, dulu di tambak udang ini ada rawa ini tambak udang, kemudian ada pohon. Nah, si Murni ini adalah salah satu perempuan yang gantung diri di pohon ini. Itu gue bener-bener yang total merinding banget kan. Di situ ditambahin lagi sama dia meninggalnya pakai baju merah Mas. Dia bilang itu, gue yang langsung kepikiran, jangan-jangan yang gue lihat itu si Murni atau siapa. Gue langsung, "Pak seriusan Pak?" "Iya, sampai sekarang juga masih tinggal di sini," katanya gitu. "Emang kenapa?" gue bilang gitu. "Ya itu nggak ada yang tahu dia bunuh dirinya kenapa. Yang jelas dia gantung diri di pohon pakai baju merah." Dari situ akhirnya udahlah, gue pikir ya udah gue biasa nih, gue besok gue malam masih masuk malam lagi. Gue bilang ke anak-anak, "Gue udah tahu si Murni siapa." Gue cerita, "Nah kalau udah tahu ya udah lo biasa aja,
toh emang dia suka kayak gitu, kata anak-anak gitu kan. Cuman impact-nya gue sering banget. Salah satu teman nyeletuk lah, seneng kali sama lo, kata dia gitu, makanya lu sering digangguin. Gue bilang, ya amit-amit lah, gue bilang gitu kan. Udahlah, gue jagain seperti biasa. Lagi-lagi di 7.05 nih, jam 1 kurang, pasti nelpon. Gue sampai nanya ke anak-anak yang sebelum gue ini, sebenarnya kalau jam 1.05, setiap jam 1, 7.05 ada nelpon kayak gini gak sih? Gue tanya ke anak kan, kata dia nggak ada. Soalnya tiap gue yang jaga nih 7.05 nelponin gue mulu. Gue bilang gitu. Ya udah, mungkin dia seneng kali sama lo, kata dia gitu kan. Gue bilang seneng kayak gimana? Gue nggak yang gimana. Cuman karena rasa penasaran gue, ya udah gue angkat. Mas, pesan nasi goreng, telur sama sate. Oh, maksudnya nasi goreng ini ya? Gue bilang gitu. Ya, cuman gue nggak bilang ke kitchen. Gue cuma bilang gini doang. Kang, ada yang pesen, gue keluarin duit gue sendiri, gue bayar. Nanti biar masuk ke restoran gue yang bayar. Karena saking penasarannya gue, biar dibikinin lah ibaratnya sama si chef. Sambil dibikinin, udah selesai itu nasi goreng, gue taruh di depan 7.05. Bodo amat, feeling gue mau ada yang makan mau nggak, bodo amat. Gue taruh di situ. Turun ke bawah, telepon lagi, Mas makasih ya, katanya. Makasih, gue nggak nyautin nggak apa, dia cuma bilang Mas makasih ya. Udah, gue tutup telepon, gue diem. Gue nunggu, maksudnya dia bakal nelpon gue lagi atau enggak gitu. Semenjak kejadian gue naro itu nasi goreng, dia nggak ada yang namanya nelpon lagi semenjak kejadian itu. Nggak ada nelpon. Cuman uniknya adalah beberapa hari setelah itu ada rombongan dari DPRD manalah gitulah, dari daerah sana. Mereka pesta, minum, kemudian overdose. Sampai dari hidung keluar darah kan. Datang polisi, dibikin polis line. Udah di situ jaga malam lagi gue ceritanya. Gue jaga malam, gue nemuin hal yang sama. Ditelepon lagi lah sama, bukan 7.05, tapi dari tamu yang meninggal di lantai 2, yang dari tadi yang gue bilang. Dia nelpon ke situ, gue pikir kan tadinya, wah jangan-jangan ini gue mau digangguin nih, gitu gue pikir. Tapi ternyata memang di situ ada tamunya, dia pesan makanan, gue pesan makanan. Dan yang anehnya adalah di situ dia pesan makanannya sama seperti 7.05 pesan. Gue anterin ke sana, dia cuma bilang gini sama gue, ini sebenarnya bukan buat saya Mas, cuman tadi ada mbak-mbak minta pesan ke saya, nanti katanya perempuan itu mau masuk ke kamar saya, katanya gitu. Dipesanin makanan yang sama. Udah, gue langsung mikir, apa dia udah mulai gangguin tamu, apa gitu kan. Dan akhirnya tuh sekitar jam 2 lewat, dari 7.05 nih nelpon. Gue coba angkat, maksudnya kalau emang lo pengen berinteraksi sama gue, dengan pengen lo ceritain, mungkin ini orang mau cerita gitu kan. Dia lagi-lagi cuma bilang, makasih Mas gitu. Udah lah, gue pikir ya gue gak bisa jawab apa-apa. Cuman pada malam itu, malam yang gak bakal gue lupain, karena itu interaksinya bener-bener sampai mau subuh. Dan ada yang minta tolong lagi, ada yang suara orang nangis, cuman yang denger tuh bukan teman gue, cuma gue doang gitu. Gue nanya lagi, lo denger nggak? Nggak denger gitu. Gue sesekali gue ngeliat gue jalan ke tengah lobi, gue ngeliat ke atas kan. Di lantai berapa sih minta tolong gitu. Gue pikir apa dari dia kah atau dari mana? Udah, gue diemin lagi. Cuman nggak tahu kenapa gue di situ kayak yang, ya udah lo coba aja ke 7.05 gitu. Kali pengen nyampein sesuatu atau apa gitu. Feeling gue tuh kayak ada yang, udah lo kesono aja gitu kata. Dalam feeling gue tuh. Cuman gue nggak berani karena gue kesono ntar tiba-tiba kesana ternyata mukanya kayak gimana, gue parno juga kan gitu. Udah, anak-anak tidur nih biasa nih kalau jam 2:30 nih, udah mulai jam 3 nih udah mulai tamu jarang yang check-in kan. Paling cekot nanti jam 6 gitu yang pada mau breakfast. Anak-anak pada tidur, cuman karena gue nggak tenang, ya udah gue biasa aja. Jadi gue cuma jagain telepon. Nah, di restoran ini tempat orang-orang breakfast itu ada satu smoking room terus dengan backgroundnya itu hutan pinus.
hutan pinus. Di situ gue dengar ada suara manggil, "Mas, order." Gitu. Gue pikir, wih, lumayan nih, gue nggak munafik juga, lumayan kalau dapet tip ada tamu jam segini mesen kan. Santai lah gue pikir kan. Gue ke ruang itu dong, ke ruang smoking itu gak ada orang. Gue langsung mikir, jangan-jangan si Murni. Terus dalam hati gue bilang, ya udah kalau emang ada yang pengen lo sampein, ada yang pengen lo omongin, ya udah ngomong aja di sini gitu. Ngomong aja. Pas gue jalan mau balik lagi ke tempat restoran, manggil lagi, "Mas." Dan itu gue lihat, jadi kan besinya tuh besi, kalau yang di smoking room itu kan besi apa, kursi besi terus kaca, meja kaca. Ya gue lihat dia ada duduk di situ. Gue pengen, ini cewek yang gue lihat di lantai 7, apakah mungkin ini yang disebut Murni, cuman ngebelakangin gue doang. Gue aja agak-agak jiper juga gitu, maksudnya ntar gue samperin, gue ngejerit anak-anak di situ pada bangun, ternyata pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Gue juga parno kan, gue malu. Gue santai, gue buka kaca, itu gue yang gue bener-bener udah gemeteran, udah berinding banget gitu. Cuma dalam gue cuma bilang, "Mbak, tolong jangan ganggu saya di sini cuma pengen kerja." Gue bilang gitu. Dia masih ngebelakangin gue, dan dia nengok. Itu mukanya nggak biasa aja, mukanya pucat, cantik lah, ibaratnya kayak orang-orang cantik tuh. Dia nengok, dia cuma bilang, "Makasih Mas." Dia cuma bilang gitu doang. Udah, gue disitu langsung ke jalan. Gue cepet banget lah, gue mau nengok gini lagi itu udah nggak ada. Gue cerita lah ke teman-teman gue bangunin, Bang, tadi ada yang itu namanya Murni bukan sih, yang gue bilang yang pakai baju merah, ceweknya cakep Bang." "Demen kali sama lo." Jawabannya lagi-lagi sama kayak gitu, "Demen kali sama lo." Udahlah. Nah, karena gue penasaran, besok paginya kayak ini si tukang sate ini cerita belum lengkap. Maksudnya belum yang apa sih, dia benar-benar nunjukin lo si Murni ini kenapa awalnya, kenapa dia bisa suicide, bisa bunuh diri. Dia nggak ngomong. Sampai akhirnya gue tungguin tukang sate. Gue, "Kapan sih Bang lo bisa lo ceritain tentang si Murni ini sampai real, sampai bener-bener clear gitu." Jadi gue nggak ngerasa digangguin terus, karena gue ngegantung gitu, apa mungkin ada yang pengen disampaikan ke gue atau ke gimana. Nah jadi kita gue tanya ke tukang sate, untuk masalah bunuh dirinya sendiri dia nggak tahu pastinya kenapa. Cuman yang jelas dia di situ memang sering mainnya di situ, dan sering pesen sate sama si bapak tersebut, sama bapak tukang sate ini. Sampai sekarang mungkin masih ada, cuman setahu gue yang tukang rujaknya nggak ada, karena gue udah nggak kerja di hotel itu kan. Udah dapat jawaban dari situ bahwa oh ternyata si Murni ini memang dia suka makan sate sebelum dia suicide, bunuh diri di pohon itu. Dari tahun berapa lah, ibarat itu emang udah tua lah. Itu kan hotel itu dibangun 2007 atau 2000 berapa. Nah sebelumnya itu rawa, dan bapak-bapak itu lebih tahu kronologisnya di sekitaran situ lah. Ngobrol sama anak-anak, gue udah dapat jawaban nih, si Murni itu siapa. Terus kata dia, "Wah lo, biasanya anak-anak baru mah udah pada mental, makanya ini lo hebat juga bisa sampai lo bertahan segini." Sampai akhirnya gue saking gue penasarannya, gue pengen gue ngalamin. Gue minta sendiri gue masuk malam. Gue bilang harus gue masuk sore, gue boleh gak tukeran masuk malam. Gue bilang gitu. Bener, pas gue masuk malam dia nelpon, dia cuma bilang makasih. Terus gue bilang, "Iya Mbak, sama-sama." Gue bilang gitu. Terus udah seperti biasa ditutup telepon. Gue pesenin lagi kayak biasa, pakai duit gue sendiri, ke save. Gue taruh lagi di situ di depan kamarnya, dan gue ngeliat dia. Jadi sebelum gue keluar lift belok kiri, si Murni ini ada di depan pintu lagi ngadap pintu. Karena gue ngeri kan di lantai atas, gue kalau gue loncat gue ngeri juga karena nggak ada orang di situ. Dan gue kalau gue teriak gue parno juga kan. Gue taruh di nasi goreng spesialnya itu yang pakai sate sama telur. Gue taruh di belakang lift, gue taruh. Dan dia nengok cuma bilang bahwa dia meninggal tuh karena laki-laki yang ninggalin dia katanya
namanya sama kayak gue. Sejak kejadian itu gue udah naruh itu, gue yang ya udah gue pikir ya udah mungkin ini cara berkenalan dia. Dan gue selalu kalau gue mau ini gue selalu baca, gue selalu doain dia. Seminggu mungkin tadi masih suka nelpon, sampai akhirnya dia nggak pernah gangguin gue lagi. Dan gue tahu kenapa dia bisa bunuh diri, dan itu menurut gue sebuah pesan yang pengen dia sampein gitu, sebuah pesan yang pengen dia sampein, cuman nggak pernah tersampaikan karena orang tukang sate juga nggak tahu dia bunuh diri kenapa. Dia cuma bilang bahwa namanya sama kayak gue nggak tahu cuman dia kenapa bunuh diri. Dan gue juga jadi parno, apakah si cowok ini nyanyain dia atau gimana. Gue jadi ngerasa keganggu. Cuman ya gue pikir positifnya adalah ya udah mungkin namanya sama, mungkin permintaan dia ketika mau meninggal mungkin juga sama, mungkin berantem kah sama si cowok ini sebelum apa akhirnya dia bunuh diri, mungkin ada hal-hal lain. Dan itu hal mistis sampai sekarang. Dan setahu gue sampai sekarang sosok Murni ini masih suka nampakin diri di lantai 7, dan itu lebih ke karyawan dan kadang beberapa tamu. Itu aja cerita dari gue. Semoga pengalaman gue kerja di hotel dan pasti teman-teman yang kerja di hotel pernah ngalamin hal yang serupa. Namanya hal mistis seperti ini adalah hal yang lumrah kalau teman-teman yang udah lama kerja di hotel mungkin baru-baru kaget. Tapi pesan moralnya adalah bahwa sesuatu yang kita nggak tahu, sesuatu yang tadinya kita bener-bener buta, sampai kita tahu penyebabnya kenapa, dan seenggaknya dia nggak ngegangguin kita lagi. Dan ya udah, doain aja yang terbaik buat siapapun itu yang pernah, sosok-sosok yang pernah kita lihat, biar dia tenang di sana dan nggak gangguin siapapun. Sekian cerita dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.